Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Allah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa kepada Allah. Kita akan merenungkan satu hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia, yaitu tentang prioritas. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya sebentar sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan supaya kita semuanya, mari kita berdoa supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sebentar memimpin kami, memberkati kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga dari awal hingga akhirnya Tuhan akan memimpin kami, sehingga kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mari Tuhan pimpin kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan membaca dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan demikian, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 saya juga ingin membacakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jika kita berbicara tentang prioritas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritas itu berasal dari kata primer, ya, yang artinya adalah dasar, ya, priority, ya, utama, ya, hal-hal yang cukup penting yang perlu ada di dalam kehidupan manusia yang manusia harus lakukan dahulu, ya, dalam menghadapi kehidupan yang terbatas seperti rumput ini tadi, di mana hidup manusia ini seperti rumput yang tumbuh, ya, kemudian berkembang, ya, berbunga di padang dan kemudian layu dan habis. Mazmur jelaskan, kitab Musa jelaskan di mana Mazmur Musa ini bahwa hidup manusia itu hanya 70 dan 80 tahun. Ketika 80 tahun kebanggaannya adalah sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan itu dalam kehidupan dia. Jadi ketika hidup manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara, manusia itu merancang beberapa prioritas yang akan disusun dalam kehidupan dia supaya dia dapat menikmati umur yang terbatas ini. Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan manusia? Pertama adalah manusia itu segala sesuatu pasti ditujukan dengan motivasi untuk keluarga. Seorang bapak bekerja keras, dia motivasikan untuk keluarga. Seorang ibu bekerja keras, dia motivasikan untuk keluarga. Kehidupan manusia membangun dari muda, remaja, sampai dewasa, dia bekerja, dia mengarahkan untuk satu tujuan, yaitu membangun keluarga. Makanya dikatakan rumah tangga. Ya, ada step-stepnya. Nah, keluarga atau family ini seringkali orang sebut itu menjadi prioritas utama. Kalau orang ingin melakukan sesuatu, orang ingin melakukannya untuk keluarga. Nah, kemudian prioritas yang kedua ini adalah kalau selain keluarga, orang ini ingin mencari pertemanan, persahabatan yang lebih spesifik. Biasanya seorang teman itu memiliki seorang sahabat, ya. Sahabat entahkah di SMP, di SMA, SD, dan seterusnya, atau sahabat di tempat kerja, atau sahabat selama-lamanya, mulai muda sampai tua. Ya, sahabat itu menjadi penting. Dan yang ketiga yang dicari manusia, selain sahabat, dia akan mengembang kepada hal yang lebih kuat, yaitu community, ya, lingkungan sosial. Ya, dia ingin hidup di dalam lingkungan di mana dia dapat diterima dan dia menjadi berkat. Itu prioritasnya. Dia ingin membangun komunitas yang baik, komunitas di gereja, komunitas kerja, komunitas sosial. Dia ingin membangun itu. Nah, itu menjadi prioritas tiap manusia. Nah, kemudian kita akan melihat di prioritas yang keempat dari kehidupan manusia adalah kesehatan. Berapa banyak kalau pada pagi hari, seperti pagi hari ini waktu kita beribadah, banyak orang memakai sepatu olahraga, memakai baju olahraga, mereka berlari, mereka jalan, ingin menjaga kesehatan. Bahkan mereka
mengambil nutrisi, vitamin-vitamin, mereka berobat, mereka pergi ke dokter. Mereka tidak mau sakit, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mau lemah. Mereka lakukan itu, dan Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama. Nah, itu adalah prioritas di dalam kehidupan tiap manusia, kesehatan itu tadi. Nah, kemudian manusia itu memiliki prioritas adalah security atau keamanan. Keamanan ini biasanya yang dibangun dalam konsep secara general, secara umum adalah tentang keuangan, ya, keamanan secara finansial, bekerja, mencari kemapanan hidup dan seterusnya, itu menjadi prioritas manusia. Ya, kemapanan itu menjadi bagian yang kelima dalam kehidupan manusia. Dan yang keenam adalah progres, prioritas itu. Hari ini, ya, aku mencapai sekian. Hari besok aku harus mencapai yang lebih baik. Manusia ingin membangun kehidupannya tiap-tiap hari menjadi lebih baik. Sedangkan kita tahu realita bahwa hidup manusia ini mulai dari lahir. Tubuh manusia kulitnya seperti bayi, bagus sekali. Tetapi makin tua makin renta. Tetapi harapan manusia, progresnya adalah makin hari makin baik. Bapak Ibu Saudara tidak dapat melihat bahwa orang yang dari lahir kemudian makin hari makin muda, enggak. Makin hari makin tua, makin hari makin renta. Gigi mulai tanggal, kulit mulai keriput, tubuh sudah tidak kuat lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi manusia membangun suatu progres di mana kehidupan manusia ingin menjadi lebih baik daripada hari ini. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, prioritas dari kehidupan manusia adalah bersenang-senang. Dalam kehidupan yang terbatas ini, manusia ingin bersuka cita, fun. Manusia seringkali rekreasi, manusia seringkali jalan-jalan, manusia seringkali menikmati hidup tidak melulu bekerja, makan, minum, sesekali pergi ke restoran, atau menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup dia. Itu prioritas-prioritas. Ada 7, Bapak Ibu Saudara, yang manusia seringkali susun dalam kehidupan ini. Saya akan mengelompokkan menjadi 3 dalam firman Tuhan. Kalau sebentar saya ingin menjelaskan tentang prioritas secara rohani yang ada ditulis di dalam Alkitab. Kalau manusia memilah-milah itu adalah keluarga. Manusia memilah-milah itu adalah pertemanan, persahabatan, komunitas, kesehatan, keuangan, progres, Bapak Ibu Saudara, keamanan finansial, atau bersenang-senang. Tetapi Allah membagi menjadi cukup 3 yang saya ambil di dalam firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-15. Di sana saya ambil tentang konteks besarnya adalah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Ada 3 prioritas saya bagi di sana. Yang pertama adalah prioritas si bungsu hidup, ya. Yang kedua adalah prioritas si sulung ketika hidup. Dan yang ketiga adalah prioritas Bapa ketika dia ada di antara manusia. Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan dia? Coba kita melihat bagian yang pertama, prioritas dari si bungsu. Saya menjadi 3 kelompok, Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam kehidupan orang percaya, sebenarnya orang percaya ini ada di dalam 3 jalur ini. Di mana prioritas itu yang dia mau pegang atau mau lepas? Di mana prioritas yang dia akan jalani atau dia akan tinggalkan dalam kehidupan dia? Pertama, kita akan melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan demikian, kata yang bungsu kepada ayahnya. Apa yang disampaikan orang itu, Bapak Ibu Saudara, itu keluar dari perbendaharaan hatinya, dari perbendaharaan pikiran dia. Itu yang sudah lama diinput dalam kehidupan dia. Pertanyaannya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali keluar dari mulut kita, apa yang seringkali kita input dalam pikiran kita, itu akan keluar menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Apakah orang itu mengejar perkara duniawi atau perkara surgawi atau pelayanan atau kehidupan sehari-hari? Apalah tujuan hidup dia? Kesehatan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Dikatakan, saya lanjutkan firman Tuhan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya itu dengan hidup berfoya-foya. Kelompok yang pertama ini kalau ke gereja suka berdoa, Bapa, ya, apa yang menjadi milik Bapa itu milik anak. Selalu mengadakan penuntutan. Doanya itu hanya minta supaya tujuan dia, ya, mengalami kemakmuran hidup, mengalami hidup berfoya-foya itu tercapai. Tujuan duniawi dia tercapai. Bahkan dikatakan dia mulai melacur. Dia mulai pergi kepada pelacur-pelacur itu dan dia berfoya-foya di sana memboroskan harta bapaknya itu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dulu susah sekali, Tuhan tolong berkati saya, angkat saya. Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, hidup itu, tujuan yang kita sudah prioritaskan tadi, itu kemudian kita arahkan untuk kesenangan diri sendiri kah? Atau untuk kesenangan Allah? Dalam kitab Wahyu dikatakan, for thy pleasure. Untuk kesenangan Allah lah kita ini hidup. Tetapi si bungsu ini, ya, tidak salah kalau dia berkata, Bapa, berikan kepada aku yang menjadi hakku. Bapak Ibu Saudara dan saya ini anak-anak Tuhan punya hak apa yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara asal percaya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara diberkati. Percaya sembuh, Bapak Ibu disembuhkan. Percaya Bapak Ibu dijadikan kaya, Bapak Ibu dijadikan kaya. Tetapi setelah itu, apakah tujuan hidup kita kemudian berhenti? Apakah tujuan hidup kita kemudian tidak kita lanjutkan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah hanya untuk diri kita sendiri? Ketika 10 orang disembuhkan, orang yang sakit kusta itu, 9 tidak kembali memuliakan Allah dan 1 kembali memuliakan Allah. 1 tahu prioritasnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu jadi si bungsu, punya iman yang besar, hakku. Orang yang punya iman besar itu mengklaim segala milik Allah itu menjadi milik Allah, milik kita. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah kita berhenti setelah kita memiliki apa yang kita minta tadi? Kemudian kita bersenang-senang begitu saja. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 34 dan 36, firman Tuhan demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan di hadapan anak manusia. Puji Tuhan, firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu, tadi saya katakan, apa yang keluar dari kata-kata si bungsu itu hasil input yang masuk dalam konsep hidup dia. Dia beriman kepada Bapa hanya untuk mengklaim, memenuhi kebutuhan diri dia. Bapak Ibu Saudara, hidup Allah punya maksud, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan hidup, Allah itu punya maksud untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya teringat sekolah Alkitab, waktu sekolah Alkitab dulu ada lagu begini. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup ini, Bapak Ibu Saudara diberkati. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mengcover, bukan untuk mengakomodir keinginan diri.
Itulah sebabnya kemudian si bungsu hilang. Maka perikop itu disebut tentang perumpamaan yang hilang. Dia hilang. Puji Tuhan, dia kembali. Tapi saya akan loncat kepada prioritas anak si sulung. Ya, bagian yang kedua adalah prioritas si sulung ini. Kita akan melihat apa prioritasnya. Hal ini beda-beda tipis. Prioritasnya adalah tentang pelayanan. Tetapi pelayanan dia tanpa konsep kebenaran. Pelayanan dia adalah dibangun dengan konsep diri sendiri. Tidak mengikuti kehendak Tuhan. Konsep dia adalah tidak sesuatu yang, kalau sesuatu tidak diterima oleh Allah, dia kemudian demo, dia protes kepada Allah, dia memberontak, dia tidak memiliki penundukan diri. Ketika tidak cocok, dia keluar, dia tinggalkan Bapa, dia tinggalkan anugerah Tuhan, dia tinggalkan kehangatan pelukan Allah. Coba kalau kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 28 sampai 29, kita lihat orang yang motivasi hidupnya, ya prioritasnya seperti anak si sulung ini adalah pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyatakan pelayanan itu salah, tidak. Tetapi pelayanan tanpa dasar kebenaran sebenarnya adalah ego terhadap diri sendiri, supaya diri sendiri punya nama, supaya diri sendiri disanjung orang. Oh, aku berhasil. Oh, aku pinter. Oh, aku fasih lidah. Aku bisa menyanyi. Tanpa kita sadari kemudian ada roh yang ingin mencuri kemuliaan Allah. Sebenarnya pelayanan itu ditujukan bukan atas dasar kebenaran, bukan atas dasar penundukan, bukan atas dasar obedience, bukan atas dasar submission, tetapi atas dasar ego, di mana diri ingin mencari kepujian diri sendiri. Ketika kita anggap bahwa kehendak Allah dengan kehendak si sulung ini tidak sama, dia mulai memberontak, dia mulai bisa protes. Aku tidak butuh surga, aku keluar. Aku tidak perlu Bapa, aku keluar. Karena aku sudah melayani Bapa bertahun-tahun. Aku sudah dibaptis. Aku sudah kasih persembahan. Aku sudah kasih perpuluhan. Aku sudah sumbang gereja. Aku sumbang orang-orang fakir miskin. Bapak Ibu jangan lupa, apa yang kita beri itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia, bukan dari kita. Kita lahir tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai pelayanan kita, termasuk suara kita, itu kita tujukan untuk ego, di mana kita mencuri kemuliaan Allah. Tidak. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Kita harus memiliki kerendahan hati. Saya bacakan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, choir, pemimpin pujian, atau Bapak Ibu menjadi donatur, menjadi orang kaya, itu sama-sama itu karena kemurahan Tuhan. Perhatikan baik-baik, kita lahir telanjang tanpa sesuatu apapun yang kita bawa. Bahkan kita tidak dapat memilih baju kita pada waktu pertama kita lahir ke dunia ini. Kita menerima apa saja yang orang tua kita berikan dalam keadaan itu. Si sulung bisa merasa protes. Berapa banyak orang seringkali pindah gereja. Mereka tidak taat kepada hal itu, kepada kebenaran Allah untuk tumbuh di satu tempat. Yusuf tidak pindah dari gereja sumur. Yusuf tidak pindah dari gereja di mana Sodakar memperjualbelikan diri dia. Dia tidak pindah dari gerejanya istri Potifar. Dia tidak pindah dari gereja dengan merek penjara itu. Karena dari situlah jalan Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang yang keluar dari anugerah Tuhan, dia berkata gini, bertahun-tahun aku melayani Tuhan, tetapi di sini aku tidak bertumbuh, di sini aku tidak dapat hidup. Dan di sini aku sudah menyumbang banyak hal, kipas angin itu saya ngasih, oh bangun gereja itu saya ngasih. Kemudian dengan rasa kebenaran itu kemudian keluar dan tinggalkan rumah Bapa. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Prioritas si sulung adalah sebenarnya, walaupun itu pelayanan, itu hanya untuk memprioritaskan
mengakomodir konsep jiwanya sendiri supaya dipuaskan oleh prestasi dia, tetapi bukan dipuaskan oleh urapan Allah, oleh kebenaran Allah. Saya ingin membacakan bagian yang kedua dari prioritas si sulung ini dari Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan dari segala yang telah dijadikan. Bapak, kalau Bapak Ibu Saudara kaya dan diberkati Tuhan, Bapak Ibu sebenarnya dijadikan Allah kaya, dijadikan Allah sehat. Nah, ketika itu Tuhan jadikan, maka kita harus kembalikan untuk kemuliaan Allah. Dan kita akan melihat prioritas yang ketiga. Tadi saya sudah bagi prioritas si bungsu, prioritas si sulung. Saya akan loncat cepat-cepat Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online ini. Saya berharap saya ringkas sependek mungkin, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakannya dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan membacakan prioritas Bapa. Firman Tuhan demikian. Katanya, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan membaca pada frase yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Dalam kitab Matius, Allah pernah sebutkan, "Aku rindu mengumpulkan anak-anakku seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya dalam kepak sayapnya." Allah rindu melindungi kita seperti induk Raja Wali dalam kepak sayapnya. Apa prioritas Allah bagi kita? Adalah persekutuan pribadi dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan." Prioritas Allah adalah kita menjadi rumah doa. Kita menjadi tempat persekutuan dengan Allah. Kita tidak pernah terpisahkan dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, "Bapa di surga dalam doanya, aku rindu supaya di mana engkau berada, di situ aku berada. Dan orang-orang, murid-murid, anak-anak Tuhan yang telah engkau berikan kepadaku bisa berada di mana engkau berada, aku pun berada." Bapak Ibu Saudara, intimasi itu adalah ukuran pertama. Boleh jadi kita tidak punya apa-apa. Boleh jadi kita mengalami satu tragedi yang berat. Tetapi jangan hal itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan sampai kita lepas dari persekutuan dengan Allah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menjadi si bungsu? Berapa banyak anak-anak Tuhan di gereja yang menjadi si sulung? Dan terlalu sedikit prosentasenya anak-anak Tuhan yang mengikuti menurut prioritas Tuhan. Apa yang menjadi prioritas Tuhan dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi prioritas Allah di dalam kehidupan kita? Prioritas adalah Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita bersekutu bersama-sama, tak terpisahkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini yang saya sudah baca kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini memberkati dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Allah ini mengubahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membacakan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan demikian. "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dalam bahasa asing dikatakan, "For Thy pleasure they are and were created." Untuk kesenangan-Mu lah manusia, si bungsu, si sulung itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Terus mungkin kita percaya, lah terus bagaimana? Apakah saya juga disenangkan kalau saya hanya menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara?
Ketika kita menyenangkan Tuhan, otomatis kita diurapi dan melihat kesenangan sejati yang menjadi prioritas tertinggi dalam hidup anak-anak Tuhan yang akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Saya mau berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, kuduskan telinga pikiran kami. Berkati, jadikan berkat, supaya hidup kami hidup sesuai dengan prioritas-Mu, yaitu bersekutu dengan Engkau selama-lamanya tak terpisahkan, mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu dalam hidup kami. Dan biarlah dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadikan kami selalu diberkati, tetap naik, penuh damai sejahtera, dan selalu melewati jalan ini bersama dengan Engkau tak terpisahkan. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan berkati.